Indonesia, tanah yang kaya akan mitos dan legenda, menyimpan banyak cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Di antara semua cerita itu, ada satu kisah yang sangat menakutkan dan tetap hidup dalam ingatan penduduk desa di Jawa Tengah. Ini adalah kisah tentang si penghuni pohon beringin, sosok hantu perempuan yang dipercaya mendiami pohon besar di tengah desa. Di desa itu, ada sebuah pohon beringin tua yang berdiri kokoh di dekat perbatasan desa. Penduduk setempat percaya bahwa pohon itu bukanlah pohon biasa. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi saat matahari sudah terbenam. Kabarnya, pohon itu dihuni oleh sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, wajahnya pucat, dan matanya kosong seperti menyimpan dendam yang dalam. Malam di desa itu selalu diselimuti oleh keheningan yang mencekam. Sesekali terdengar suara angin yang menerpa daun-daun beringin. Namun lebih sering, para penduduk mendengar bisikan lirih, suara tangisan, atau suara tertawa pelan yang entah dari mana asalnya. Suara-suara itu seringkali membuat bulu kuduk berdiri, terutama bagi mereka yang tinggal dekat dengan pohon itu. Kisah tentang si penghuni pohon beringin ini semakin mencekam ketika seorang pria bernama Pak Darto, seorang tukang kayu yang sudah lama tinggal di desa itu, memutuskan untuk menebang pohon beringin tersebut. Pak Darto adalah orang yang tidak terlalu percaya pada hal-hal gaib. Baginya, pohon itu hanyalah sekedar kayu yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah. Ia tidak peduli dengan peringatan orang-orang desa yang memintanya untuk membatalkan niatnya. Pada suatu sore yang dingin, Pak Darto mulai memotong dahan-dahan beringin itu. Suara kapaknya yang menghantam kayu bergema di seluruh desa membuat penduduk desa merasa gelisah. Saat kapaknya pertama kali mengenai batang pohon, tiba-tiba angin kencang bertiup, seolah-olah alam sedang murka. Namun, Pak Darto tetap melanjutkan pekerjaannya. Malam harinya, ketika Pak Darto sudah pulang ke rumah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya, padahal tidak ada orang di sana. Ketika ia mencoba untuk tidur, bayangan seorang perempuan dengan gaun putih panjang dan wajah tanpa ekspresi muncul di sudut kamarnya. Perempuan itu berdiri diam, hanya memandang Pak Darto dengan tatapan yang membuat darahnya membeku. Ketika ia mencoba untuk berteriak, suara itu seakan tertahan di tenggorokannya. Hari-hari berikutnya, keadaan Pak Darto semakin memburuk. Setiap malam, ia didatangi oleh sosok perempuan itu. Tidak hanya dalam mimpinya, tetapi dalam wujud nyata. Ia bisa merasakan kehadirannya di setiap sudut rumah, mendengar bisikannya, dan melihat bayangannya dalam cermin. Pak Darto mulai kehilangan akal sehatnya, menjadi pendiam, dan semakin lama, tubuhnya pun semakin kurus seperti habis disedot oleh energi negatif. Tetangga-tetangganya mulai memperhatikan perubahan yang mengerikan dalam diri Pak Darto. Mereka mencoba menolongnya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Hingga pada suatu pagi, Pak Darto ditemukan tewas di dalam rumahnya. Dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan, matanya terbuka lebar. Mulutnya menganga seolah sedang berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tak ada tanda-tanda kekerasan, namun ketakutan yang ia alami tampak sangat nyata. Setelah kematian Pak Darto, tidak ada seorang pun yang berani mendekati pohon beringin itu lagi. Masyarakat desa percaya bahwa roh si penghuni pohon beringin telah marah dan merenggut nyawa Pak Darto. Sebagai peringatan, pohon itu tetap berdiri, seakan-akan menjadi pengingat abadi bagi siapa saja yang berani mengganggu keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Malam-malam di desa itu tetap diselimuti keheningan yang mencekam, dan suara bisikan yang aneh masih terdengar oleh mereka yang cukup dekat untuk mendengarnya. Si penghuni pohon beringin tetap menjaga tempatnya, menunggu mereka yang berani melanggar batas, siap menghantui dan menyeret jiwa mereka ke dalam kegelapan yang abadi.